Berbagai karangan bunga ucapan terima kasih untuk Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful terus membanjiri Balai Kota DKI Jakarta. Pemerintah meminta semua pihak mampu membedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan dalam dugaan korupsi BLBI. Dalam pidatonya di Musrembangnas, Presiden Joko Widodo mengkritisi kinerja kementerian, pemerintah daerah, dan pengelola BUMN. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Kami memberikan informasi terkait isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan juga saya Robert Haryanto. Kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Prime Time News selengkapnya. Kami awal informasi pertama mengenai hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Rabu siang membuat ratusan rumah di sejumlah permukiman Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan di sekitar dialihkan. Meluapnya aliran Kali Mampang mengakibatkan ratusan rumah di Kafling Polri, Pondokarya, Jakarta Selatan terendam banjir hingga 90 cm. Menurut warga, banjir di kawasan ini memang kerap terjadi jika hujan mengguyur lebih dari 1 jam. Mereka meminta agar proses normalisasi kali di samping pemukiman segera direalisasikan. Sementara itu banjir juga merendam permukiman, pertokoan, dan jalan di wilayah Kemang Utara, Mampang. Genangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir yang kerap terjadi di kawasan ini diperparah dengan adanya penyempitan kali Jagal. Sementara itu genangan air mencapai 50 cm merendam jalan Dharma Wangsa 9 Kebayoran Baru siang tadi. Akibatnya jalur alternatif dari arah Antasari menuju Fatmawati ataupun dari arah Wijaya Fatmawati terpaksa dialihkan. Banjir juga menggenangi permukiman warga di Jalan Dharma Wangsa 11 Kebayoran Baru. Kemacetan Jakarta beberapa bulan ke depan akan segera berkurang setelah jalan layang Simpang Susun Semanggi yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi kemacetan ibu kota telah tersambung 100% dan siap digunakan dalam beberapa bulan mendatang. Tepat pukul 11 Selasa malam, box girder terakhir proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi terpasang dan telah membentuk lingkaran utuh. Momen tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Uji kelayakan proyek yang dimulai 20 Maret 2016 ini rencananya akan dilakukan Juni atau Juli mendatang dan bulan Agustus Simpang Susun Semanggi resmi beroperasi. Proyek investasi senilai 360 miliar rupiah Simpang Susun Semanggi dibangun menggunakan teknologi jembatan tercanggih tanpa menggunakan penyangga. Memiliki panjang total sekitar 1,6 km, jembatan dibangun dengan teknologi box girder tanpa menggunakan penyangga. Struktur jembatan terdiri dari balok-balok penopang utama yang berbentuk kotak berongga. Teknologi ini diadopsi dari sebuah jembatan di Makau, Hong Kong. Simpang Susun Semanggi terdiri dari 2 lintasan atau rem. Rem pertama sepanjang 796 meter menghubungkan Jalan Gatot Subroto di sisi Polda Metro Jaya dengan Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran Hotel Indonesia. Kendaraan dari Cawang menuju Tamrin dapat langsung melewati rem ini. Rem kedua dengan panjang 826 meter menghubungkan Jalan Gatot Subroto di sisi Wisma Mulia dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman arah Bundaran Senayan. Melalui rem ini, kendaraan dari arah Grogol ke Blok M tidak perlu berbelok melewati Kolong Semanggi, tapi bisa langsung naik di Simpang Susun Semanggi yang mengarah ke Blok M.
Jalan layang didesain oleh putra bangsa ahli jembatan lulusan Institut Teknologi Bandung Jody Firmansyah yang menonjolkan ciri khas kota Jakarta. Selain menjadi pengurai kepadatan arus lalu lintas di Simpang Semanggi, Simpang Susun Semanggi ini juga mengangkat kearifan lokal. Dapat terlihat dari dinding penyangga, Simpang Susun Semanggi terdapat motif khas Betawi, yakni motif gigi balang yang memiliki arti pertahanan yang kuat. Simpang Susun Semanggi digadang-gadang menjadi ikon baru ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami, Primetime News akan kami lanjutkan dengan informasi pemerintah meminta semua pihak mampu untuk membedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan dalam dugaan korupsi BLPI.